Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci Desima Gustita, BP 191100. Materi yang akan disampaikan pada saat sekarang ini ada 5. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana dan korelasi. B. Analisis linear berganda dan korelasi berganda. C. Analisis data berkala. D. Distribusi normal. E. Pengujian hipotesis. Yang A-nya, pembahasan yang A yaitu menganalisis regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. Analisis regresi, bagaimana hubungan fungsional dan menghubungkan antara dua kejadian atau persamaan matematis yang menghubungkan atau mempresentasikan hubungan di antara dua kejadian tersebut. Contoh dari regresi tersebut adalah sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian, apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Selanjutnya yaitu variabel-variabel yang terdapat pada regresi. Variabel dalam regresi dan korelasi. Variabel bebas, independen variabel, variabel yang nilai-nilai tidak bergantung pada variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat atau dependen variabel Y, variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya. Selanjutnya yaitu analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Contoh kasusnya yaitu seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala, yang mana Andi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar pada siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta. Dengan ini, Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item-item yaitu sebagai berikut. Nah, inilah dia yang terdapat dalam tabel tabulasi data-data fiktif, yang mana subjek, kecerdasan, prestasi belajar yang terdapat dalam tabel ini yang 1 sampai 12, sedangkan tingkat kecerdasan mulai dari 33 sampai 21 ke bawah, dan prestasi belajarnya mulai dari 58 sampai 47 ke bawahnya. Dan selanjutnya, dalam korelasi sederhana, ada yang dinamakan dengan uji T. Apa uji T tersebut? Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi dapat digeneralisasikan. Misalnya, dari kasus di atas, populasinya adalah siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta dan sampel yang diambil dari kasus di atas 12 siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta. Jadi, apakah hubungan yang terjadi atau kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk populasi? Baiklah, langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis, yang mana HO, tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Sedangkan HA, ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi
alfa sama dengan 5%. Uji dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan. Jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar, tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotensi yang benar sebanyak 5%. Signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar sering digunakan dalam penelitian. Sedangkan yang ketiga, kita harus mengetahui kriteria pengujiannya. Kriteria pengujian di sini yaitu HO diterima jika signifikansi besar dari 0,05. Sedangkan HO ditolak jika signifikansi kecil dari 0,05. Yang keempat, membandingkan signifikansi. Nilai signifikansi 0,004 kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dan begitu juga sebaliknya, jika 0,004 besar dari 0,05 maka HO-nya diterima. Selanjutnya yaitu analisis linear regresi linear berganda. Pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Perbedaan regresi linear berganda dan sederhana. Regresi linear berganda jumlah variabel bebas lebih dari satu, sedangkan jumlah variabel bebas hanya ada satu saja. Maka itu yang disebut dengan regresi linear sederhana. Model regresi linear berganda dilukiskan dengan bersamaan sebagai berikut. Y sama dengan konstanta ditambah slope 1x2 ditambah slope 2x2 ditambah slope n, xn ditambah e. Keterangannya yaitu Y merupakan variabel terikat atau terpos. X sama dengan variabel bebas atau prediktor. Sedangkan sigma sama dengan konstanta. Sedangkan beta sama dengan slope atau koefisien estimate. Selanjutnya yaitu korelasi ganda atau multiple correlation. Merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Rumus korelasi ganda dua variabel yaitu rumus korelasi ganda dua variabel RYX 1X2 sama dengan akar dari R pangkat 2 YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurang 2 RYX1 YX2 RX1X2 per 1 dikurang RX1X2, di mana RYX1X2 sama dengan korelasi antara variabel X1 dengan X2 sesama bersama-sama dengan variabel Y. RYX1 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RYX2 korelasi produk momen antara X2 dengan Y. RX1X2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Selanjutnya, untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi momen dari person. Contohnya yaitu, dilakukan penelitian ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris kelas 10 SMA Tirta. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random.
Berdasarkan 10 responden tersebut diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar bahasa Inggris sama dengan Y sebagai berikut. Yaitu data hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar bahasa Inggris Y. Yang mana dapat kita lihat bersama-sama pada tabel ini yang diurutkan, yaitu ada nomor X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 Y, X2 Y, X1 X2. Ini yang dinamakan dengan rata-rata. Jadi jumlah ini dibagi dengan ini. Data hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar bahasa Inggris Y. Dapat kita simak pada tabel berikut ini, yaitu dari ada X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2, X1 Y, X2 Y, X1 X2. Ini angka-angka yang terdapat di sini. Jadi rata-rata yang kita dapatkan 3,3, 33, 40, 70. Ini adalah jumlah yang dijumlahkan dari atas dan ini hasilnya di bawah. Rata didapatkan dari jumlah dibagi dengan banyaknya. Ini banyaknya kan 10, sedangkan di sini jumlahnya 33. 33 bagi 10 berarti 3,3. Begitu seterusnya. X2-nya dapat jumlah hasilnya itu 40. Jadi cari ratanya, yaitu 40 dibagikan dengan 10, maka hasilnya 4. Dan yang Y hasilnya didapatkan 70. Untuk mencari ratanya, maka dibagi dengan 10, maka hasilnya yaitu 7. Sedangkan mencari X1 kuadrat, ini dijumlahkan semuanya, kita dapatkan ratanya 127. Begitu seterusnya. Solusi menentukan hipotesis. Untuk mencari solusinya, yaitu yang pertama langkahnya yaitu kita harus menentukan hipotesis, yang mana HO P kurang dari 0. Tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Sedangkan H1-nya yaitu P tidak sama dengan 0. P tidak sama dengan 0 adalah adanya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu tingkat signifikasi. Kita harus menentukan tingkat signifikasinya. Di sini tingkat signifikasinya kita peroleh adalah 5%. 5% atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu dengan adanya statistik uji. Statistik uji ini kita peroleh dengan cara RY X1 Y1 sama dengan akar dari R kuadrat Y X1 ditambah R kuadrat Y X2 dikurang 2 RY X2 RY X2 dikurang X1 per 1 dikurang R X1 X2 sama dengan N sigma X1 Y1 sigma X1 sigma Y1 per N sigma X12 dikurang X1 dikuadratkan. N sigma Y1 dikuadratkan dikurang Y1 dikuadratkan. Maka kita peroleh hasilnya FH sama dengan R kuadrat per K sama dibagi dengan 1 dikurang R2 per N kurang K kurang 1. Dimana apa sih arti dari rumus di atas ini? Kita dapat mengartikan yaitu R lambang R di sini adalah koefisien korelasi, sedangkan yang K di sini adalah jumlah variabel independen. Sedangkan N adalah jumlah anggota sampel. Yang keempat, kita harus mengadakan komputasi. Komputasi diadakan dengan cara RY X1 sama dengan. Ini kita mendapatkan dan dapatlah hasilnya nanti di bawah, yaitu RY X1 X2 sama dengan akar dari 0,94 9460 59,2 ditambah 0,912 871 pangkat 2 dikurang dengan 2
dalam kurung 0,946054 0,912871 0,955959 dibagi dengan 1 dikurang 0,95959 dikuadratkan. Dan langkah selanjutnya yaitu hasil perhitungan yang didapatkan. Hasil yang didapatkan dari akar tadi yaitu 0,946229. Ini dia. Hasil perhitungan yang didapatkan yaitu 0,946229. Sedangkan dalam uji signifikansi koefisien korelasi gandanya, FH-nya sama dengan hasil perhitungan tadi yaitu 0,946229 dikuadratkan dibagi 2 per 1 dikurang 0,946229 dipangkatkan 2, 10 dikurang 2 dikurang 1. FH-nya sama dengan 29,9446. Daerah kritik. Daerah kritik di sini adalah F0,0527 sama dengan 4,74. DK-nya sama dengan F banding F besar dari F alfa V2 V3 sehingga DK sama dengan FF besar dari 4,74. F berarti hasilnya yaitu FAB-nya sama dengan 29946 DK-nya. Dan selanjutnya yaitu keputusan uji. Kalau keputusan uji di sini HO-nya ditolak. Yang ketujuh, ada hubungan yang signifikansi dapat diberlakukan untuk populasi di mana sampel diambil antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Analisis data berkala. Pengertian analisis data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil, penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jumlah data yang bisa dimasukkan kepada analisa data berkala. Dan selanjutnya yaitu komponen deret berkala, gerakan tren jangka panjang atau yang diberi lambang dengan T. Suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum dalam kurung kecenderungan menaik atau menurun. Komponen deret berkala gerakan variasi siklis C, gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis dapat berulang setelah jangka waktu tertentu, setiap 3 tahun, 5 tahun atau lebih, dan dapat terulang dalam jangka waktu tertentu setiap 3 tahun, 5 tahun atau lebih, dan dapat terulang dalam jangka waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada 4 komponen deret berkala. Yang pertama ada tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, menaikkan dan menurunkan secara seluruhan, bertahan, dan jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua ada variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga ada variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang keempat ada variasi yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Selanjutnya ada contoh kasus analisis data berkala. Di sini adalah contohnya ramalan penjualan metode least square data penjualan unit PT Galau tahun 1995 sampai 1999. Datanya yaitu
Yang pertama di tahun X ada 1995, 1996, 97, 98 sampai 99. Sedangkan penjualan yang dilambangkan dengan Y yaitu 130, 145, 150 sampai 170. Dari data tersebut akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode least square. Penyelesaiannya yaitu analisis menggunakan metode least square, yang mana tahun tadi dan penjualan tadi yang dilambangkan dengan X dan Y. X-nya yaitu min 2, min 1, dan dapatlah hasilnya XY-nya didapatkan hasil min 260. Kok bisa min 260? Min 260 didapat dari 130Y dikali dengan X-nya min 2 dapatlah min 260. Sedangkan yang kedua juga begitu. 145 yang penjualan yang dilambangkan dengan Y dikalikan dengan min 1, maka hasilnya adalah min 145. Dan mencari nilai XY yang ketiga yaitu 150 dikalikan dengan 0 dan hasilnya tetap 0. Kenapa 0? Karena nilai X-nya 0, maka hasilnya apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Yang selanjutnya yaitu 165. 165 dikalikan dengan 1, dapatlah XY-nya tetap 165. Yang selanjutnya 170 penjualan atau yang simbolkan dengan Y dikalikan dengan 2, maka dapatlah hasilnya 340. Total semuanya yaitu, kalau penjualan totalnya 760, X kuadratnya 10, sedangkan XY-nya 100. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai A dan B. A sama dengan 760 dibagi dengan 5, sama dengan 152. Sedangkan B-nya sama dengan 100 dibagi dengan 10, maka nilai B-nya adalah 10. Di sini ada telah di tabel ini, sini tidak kelihatan. Yang di sini yang terdapat tahun 1995, 1996, 1997, 98, 99, begitu juga dengan penjualan angkanya 132, 42, 52, 162, dan sampai 172. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka bersamaan trennya dapat diketahui yaitu Y-nya 152 ditambah dengan 10X. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai 99 dapat diketahui. Dari persamaan Y disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Y 2000 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3. Jadi 10 kali 3, 30 ditambahkan dengan 152. Kok bisa begitu? Tidak 152 ditambahkan dengan 10 karena di sini berlaku hukum kabataku, kali bagi tambah kurang. Dahulukan kali terlebih dahulu, yaitu jadi 30 ditambahkan dengan 152 maka dapatlah hasilnya 182. Selanjutnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng, bell curve, karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ini adalah merupakan rumus dari distribusi normal. Ini rumusnya yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar dari 2 phi E min 1 akar pangkat min 1 per 2 dalam kurung X dikurang phi per sigma dalam kurung dipangkatkan 2. Keterangan rumus. Ada phi merupakan konstanta dari nilai 3,1459. Sedangkan E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Sedangkan
rata-rata atau dengan V, rata-ratanya atau mean dari data. Sigma merupakan simpangan baku data berdistribusi normal. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X per X dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Keterangannya yaitu V-nya ini merupakan rata-rata mean dari data, sedangkan sigma simpangan baku data berdistribusi normal. Ini merupakan tabel dari Z distribusi normal. Nah, ini tabelnya merupakan dari ini yang tabel minus, dan ini tabel positifnya dari tabel Z distribusi normal. Dari 0,0 sampai 6,0. Dalam tabel di atas terdapat acuan pada baris yang kolomnya hal tersebut